ya, karena di sini elektrik. Oke. Di dalam spektrofotometri UV vis, judulnya kan memang spektrofotometri UV vis, ya. Alatnya ya spektrofotometer UV vis. Ada 3 macam spektrofotometer UV, spektrofotometer visible sendiri alatnya, dan yang ketiga digabung spektrofotometer UV vis. Ya, nah, semuanya itu, maka saya sebutkan di dalam tampilan inilah instrumentasi spektrofotometer sudah mencakup UV, visible, dan gabungan keduanya. Nah, artinya bahwa spektrofotometer UV sama visible itu sudah tercover di dalam spektrofotometer UV vis sekaligus. Komponen dari spektrofotometer UV vis ada 6 ini, saudara. Source, sumber radiasi atau sumber energi, ingat. Yang kedua monokromator, yang ketiga sel kompartemen. Sel kompartemen itu tempatnya analit, ya, tempatnya senyawa yang akan diukur. Yang ketiga detektor, keempat detektor, sorry. Yang kelima amplifier, dan keenam adalah readout atau alat baca, ya, yang nanti berupa spektra antara lain, ya, spektra atau absorban atau transmitten. Ya. Kemudian sekarang masuk ke komponen sumber energi atau sumber cahaya. Yang pernah Anda dengar kemarin kuliahnya adalah REM, radiasi elektromagnetik. Di literatur namanya antara sumber radiasi juga sama dengan sumber sinar, sama dengan sumber cahaya. Jadi radiasi itu identik dengan sinar, identik dengan cahaya. Ya, sudah pakai sumber sinar boleh, sumber cahaya boleh, dan sebagainya. Kemudian dipersyaratkan oleh literatur bahwa syarat-syarat yang dimiliki oleh sumber radiasi yang baik. Baik itu artinya valid, ya, memberikan hasil pengukuran yang optimal, mempunyai kelemahan, bias atau kesalahan-kesalahan yang sangat kecil, itu namanya baik. Baik ini kalimatnya kan tidak bisa diukur, maka saya jelaskan tadi sebatas mana baik itu tadi, ya, jadi valid. Jadi angka yang diberikan, hasil yang diberikan oleh sumber radiasi adalah optimal, ya, sesuai daripada tujuan teoritis. Nah, ini syaratnya, saudara, tinggal saudara baca saja. Radiasinya memancarkan spektrum yang kontinu, tetap. Jadi energinya itu berupa radiasi itu tetap. Kalau tidak tetap gimana, Pak? Discontinue namanya. Apa hasilnya? Tetap, tidak tetap, hasilnya angkanya fluktuatif. Turun naik, tidak bagus. Ya, continue mintanya. Nanti akan keluar, ditunjuk oleh persyaratan ini, alatnya adalah ini, gitu. Radiasinya berintensitas tinggi, artinya intensitas tinggi itu energinya besar, ya. Untuk apa? Untuk memberikan radiasi, ya, radiasi REM yang tinggi. Terhadap siapa? Terhadap yang diukur. Apa yang diukur? Molekul atau ion dan sebagainya, ya. Kembali kepada pengertian daripada spektrofotometri. Merata di daerah panjang gelombang yang dimiliki, artinya merata itu misalkan panjang gelombangnya UV 200 sampai 360 nanometer, itu rata. Rata di UV, rata di sinar tampak, atau rata di visible.
Jadi saya ulang lagi, visible itu artinya sinar tampak. Ya, bahasa Indonesia-nya. Jadi kita kembali kepada literatur aja lah, yang sudah pakai visible saja. UV itu ultraviolet, bahasa Indonesia-nya adalah lembayung ultra. Tapi banyak sekali orang tidak pakai itu ya. Jadi mari kita istilahnya tetap aja spektrofotometri UV gitu aja ya, yang penting pengertiannya. Yang keempat, digunakan sumber tenaga listrik yang stabil. Jadi energi ini tidak boleh tidak stabil ya, besar kecil, separuh kecil, separuh besar. Maka oleh instrumen, oleh produsen pembuat alat itu ditambahilah aki, yaitu aki atau stabilisator tegangan. Ada alat sendiri yang mendukung, ya keseluruhan itu adalah dengan aki atau stabilisator. Kalau sudah ada di instrumen, Anda sudah pernah ke laboratorium, itu yang namanya stafel itu, merah itu di bawah itu. Ya. Nah, itulah penyelamat itu, penyelamat daripada tegangan. Kalau tegangan itu naik turun, fluktuatif, rusak. Aliran kelistrikannya rusak, ya. Jadi yang bagus kita kalau punya TV, tambah dengan stabilisator. Ada kulkas, stabilisator. Nggak langsung masuk ke skakel. Sebaiknya. Tapi karena harga skakel juga cukup mahal, kadang-kadang tidak usah aja. TV, apalagi TV kita ya, TV-nya kecil, nggak apa-apa. Ya, ini ya, ingat aki. Aki di luar ya. Ya. Kemudian sekarang komponennya jatuhlah pilihan kepada lampu detergen, lampu deuterium, lampu hidrogen namanya. Untuk instrumen spektrofotometer atau spektrofotometri, kalau metodenya UV, titik. Bukan UV visible, UV saja. Ya, spektro UV saya singkat, ya biar tidak panjang-panjang. Itu lampu awam muatan hidrogen atau lampu awam muatan deuterium. Yang dikenal memang yang kedua ini, jadi lampu deuterium. Lampu D2 singkatannya. Ya sama dengan lampu hidrogen ya H2. Ini dalam bahasa literaturnya hidrogen discharge lamp atau deuterium discharge namanya itu literatur. Ya, jadi satu bahan, satu komponen itu. Ya, oke. Anda tahu kemudian di dalamnya sub komponennya terdiri dari sepasang elektroda. Baterai dalam tabung kaca tertutup, dindingnya terbuat dari kaca kuarsa yang tidak menyerap radiasi. Ingat, kuarsa itu, kaca-kaca itu banyak yang menyerap radiasi, tidak boleh. Artinya tidak boleh dipakai sebagai komponen sumber radiasi. Nah, ini alat-alatnya ya, jadi komponen. Sekedar tahu sajalah, kalau dalam soal pendalaman Anda cukup mengetahui saja. Nah, kalau fungsinya kamu harus memahami ya, karena nanti akan menyangkut tentang hasil analisis, ya. Kemudian tabung tadi berisi gas H2, ya gas hidrogen bertekanan rendah. Bila ada tekanan listrik di kedua elektroda, terjadilah awam muatan elektron discharge, melepas elektron bertumbukan dengan gas H2 atau gas D2. Jadi dari ini sudah termasuk apa? Kalau dari sampai bertekanan rendah inilah, itu adalah sifat daripada komponen lampu detergen. Yang ini apa? Mekanisme. Sudah lain-lain bab ini. Jadi bila ada tekanan listrik, nah ini bekerjanya.
bekerjanya lampu hidrogen tadi. Ini ya, keterangan singkat-singkatnya nanti dibaca di literatur ya, kamu nanti urut gitu. Melepas elektron bertumbukan, coba lihat dengan gas hidrogen ada atau gas D2, sehingga apa? Sehingga radiasi itu masuk kepada molekul, sehingga molekulnya terexcitasi ke tingkat yang lebih tinggi. Dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi. Ya. Sebagai respon terus masuk kepada detektor, setelah diabsorpsi radiasi itu oleh molekul, ingat oleh molekul ya, bukan atom, karena ini adalah spektrofotometri molekul. Absorpsi oleh molekul, maka detektor akan memberikan tanggapan respon berupa spektra atau absorban unit atau persen transmitten. Selesai sudah. Jadi spektra itu sudah hasil pengukuran proses dari radiasi sumber energi REM sampai terbentuk spektra. Spektra dari apa? Ya dari analit tadi yang telah diberikan oleh energi oleh sumber radiasi. Ya, jadi ini kotak-kotak ini memang adalah suatu singkatan di mana kotak-kotak ini kalau tidak dijelaskan mungkin sudah tidak akan mengerti 100%, maka dicatat. Yang dicatat apanya, Pak? Yang dicatat adalah penjelasannya. Tampilan ini saudara sekedar kalau saudara kepingin gitu ya, difoto tampilan ini nanti dikumpulkan jadi satu, ya memang harus rajin aslinya. Ya. Kemudian berikutnya, jadi di dalam sumber radiasi spektrofotometri UV ada lagi suatu komponen yaitu lampu xenon. Nih. Lampu xenon ini bisa dipakai tidak hanya di UV, visible juga bisa. Ya. Tetapi kalau yang lampu D2, deuterium hanya untuk UV saja. Untuk visible tidak bisa. Ingat, jadi kalau gitu di sumber radiasi pada spektrofotometri UV ada dua, satu adalah lampu deuterium, dua adalah lampu xenon. Ini pada UV, ya, pada UV. Bagaimana kalau untuk sumber radiasi pada sinar tampak, spektrofotometer visible, D2-nya diganti lampu wolfram atau lampu tungsten. Sama persis, ya. Ceritanya hampir sama. Dari dua elektroda, keping ada kaca kuarsa, lampunya ya. Apa yang kedua? Lampu xenon. Xenon juga bisa ke visible, ya. Malah xenon itu sampai ke inframerah kalau tidak salah, hampir ke inframerah. Dipakai sebagai sumber radiasi. Jadi kalau saya tanya apa fungsi daripada lampu deuterium? Nah, itu yang dicatat apa fungsinya? Sebagai sumber energi, memberikan radiasi REM. Ya. Radiasi ini nanti akan diterima oleh molekul satu senyawa yang akan diukur. Ya, oke. Ya, jadi satu komponen selesai. Nanti saudara nambah sendiri informasi dalam literatur. Kalau ingin memperdalam ya, oke silakan. Harus memang, bukan sunnah, wajib itu. Komponen yang kedua adalah monochromator. Saya tulis dulu fungsinya ya, bolak-balik, terdirinya boleh, fungsinya dulu boleh.
mengurai sinar polikromatik, poli itu banyak, menjadi komponen panjang gelombang. Apa artinya? Komponen panjang gelombang itu adalah mewakili energi. Jadi kita tidak bisa memberi E langsung ya, melalui panjang gelombang dengan notasi lambda. Ya, panjang gelombang itu notasinya lambda namanya, simbolnya. Fungsi yang kedua yang besar adalah merubah sinar polikromatik menjadi monokromatik. Yang poli itu banyak, kok banyak apa? Ya karena sumbernya radiasi dari lampu hidrogen, banyak. Tapi dia dibatasi pada energi berapa? 200 sampai 360 nanometer UV. Jadi poli banyak, sinarnya itu juga menjadi satu monokromatik. Satu monokromatik pada panjang gelombang terpilih tadi. Panjang gelombang atau lambda. Istilahnya lambda max akhirnya. Lambda maksimum. Kemudian komponen ini terdiri dari beberapa, yaitu celah masuk, fungsi masuknya sinar polikromatik dan sumber radiasi ke monokromator. Terdiri dari 2 buah plat logam dengan tepi ujungnya sangat tajam dan berhadapan. Ya, selit celah untuk masuknya radiasi radiasi polikromatik. Dari mana? Dari sinar apa? Dari polikromatik dari mana? Dari sumber radiasi dari lampu deuterium tadi. Ya. Kok bisa keluar Pak? Ya, nah, memang dibuat keluar radiasi. Jadi produsen itu berdasarkan keilmuannya itu memberikan ya, fungsi ya. Iya. Subkomponen yang berikutnya adalah kolimator. Yang pertama tadi subkomponennya adalah celah masuk, sekarang kedua kolimator. Buat berkas sinar sejajar. Jadi sinarnya itu, radiasinya itu, cahayanya itu tidak beraturan, ada yang sejajar, ada yang tidak. Ya. Maka dibuat oleh kolimator yang merupakan lensa atau cermin, membuat berkas sinar sejajar. Jadi kalimat ini sudah terwakili gitu ya. Terwakili dengan kalimat yang panjang. Yang ketiga adalah alat pendispers yang berfungsi mengurai sinar polikromatik yang berupa prisma dan kisi difraksi. Nanti kuncinya ternyata ada di alat pendispers ini nanti. Jadi yang akan merubah panjang gelombang, merubah polikromatik menjadi monokromatik ada di alat pendispers ini. Alat pendispers ini contohnya adalah prisma atau grating, ya, atau kisi difraksi. Kisi difraksi itu diganti dengan grating. Grating. Itu ada prisma, grating sebagai alat pendispers. Nah, jadi merubahnya indeks efragasi sebagai fungsi panjang gelombang. Merubah sinar polikromatik jadi sinar monokromatik. Jadi Anda sudah tahu komponen sumber radiasi, fungsinya sudah tahu, bahan utama, subkomponen utamanya tahu. Demikian juga nih yang di monokromator, apa komponen utamanya ini dari sekian banyak komponen ini? Alat pendispersi terutama ya, yang paling berperan sekali di situ. Yang dikatakan adalah prisma atau grating gitu tadi ya. Ya, jangan lupa saudara, pedoman sekali. Yang keempat adalah lensa atau cermin pemusat. Kemudian yang kelima adalah celah keluar.
Celah keluar adalah sinar monokromatik. Celah masuk sinar polikromatik. Jadi kalau sudah keluar, celah keluarnya malah menjadi sinar monokromatik. Jadi satu. Nah, kemudian saya mencoba untuk menggambar alur dari radiasinya tadi nih. Nah, coba. Oke, wah sudah ya. Jadi dari sini nih celah masuk ini sumber radiasi ya tadi lampu deuterium. Dari celah masuk sampai celah keluar inilah monokromator. Ada kolimator, lensa pusat, ini prisma ya. Nanti kalau grading nanti beda lagi, tapi pada umumnya bersama. Coba lihat di sini masuk, ternyata di hasilnya tidak hanya satu, ada ini lagi ya, ini dan ini. Nah ini karena ketutup ini, maka yang tersari celah keluarnya adalah monokromatik langsung. Ya, masuk ke kuvet. Kuvet itu tempatnya sel, tempatnya larutan ya, tempatnya analit dalam sampel ya. Nah, ini jalannya radiasi, saudara. Sumber radiasi, radiasi yang dikeluarkan rem itu masuk ke monokromator. Ya, ya. Kemudian prisma pada monokromator ini dijelaskan oleh teoritis ada dua macam, prisma Cornu dan prisma Littrow. Yang kedua ini yang dipakai sekarang ya, karena punya keuntungan tertentu. Kemudian kisi vibrasi pada monokromator alat pendisper sinar yang terdiri dari prisma dan grating. Dengan segala macam fungsi-fungsinya nanti dibaca secara pelan-pelan di rumah, dibaca kembali, dipelajari kembali, ditambahi kalimat-kalimat. Jadi saya harapkan saudara mencatat itu nanti malam ya, jangan besok, mumpung belum kemasukan mata ajaran yang lain. Jadi kalau saya boleh saran loh, jadi kalau dapat mendengar pagi ini, nanti malam saudara mesti ingat yang dijelaskan oleh para dosen, sehingga nanti bisa dicatat, mengingat catatan. Kalau sudah seminggu, pasti penjelasan dosen akan dilupa. Maklum ya, sebagai manusia. Dan alat vibrasi pada motor berdasarkan pada intervensi antara itu ya, kelebihan bukan kelebihan, letaknya anetra, bayangkan ya, itu antara itu berkas sinar yang difraksikan pada jalur kisi. Prisma adalah dispersi berdasarkan pada pembiasan sinar yang menimbulkan sudut deviasi. Nih, sekali lagi tolong dicerna mengenai fungsinya ya. Jadi komponen-komponen utamanya apa? Ya tidak semua dijelaskan. Kisi diffraksi ada dua, kisi diffraksi transmisi, kisi diffraksi pantulan. Kita pakai yang kisi diffraksi. Kenapa? Inilah subkomponen yang utama ya, kisi diffraksi. Bukan tidak membutuhkan yang lain, ya tetap dari sekian subkomponen-komponen itu inilah yang paling berperan gitulah ya. Kemudian sampai di sini saudara, dalam monokromator ini dikenal dengan sinar sesatan. Ada. Jadi sinar itu sinar sesatan, sinar yang tidak dikehendaki. Terjadi dengan sendirinya. Ya. Sinar yang tidak dikehendaki. Sinar yang keluar dari celah keluar monokromator yang panjang gelombangnya jauh berbeda dengan analit. Kalau jauh kan enggak apa-apa. Iya memang. Enggak apa-apa. Masih bisa dipisah ya. Katakan di literatur, sinar sesatan berupa sejumlah kecil sinar lain
Yang panjang gelombang jauh berbeda dari panjang gelombang terpasang. Terpasang itu panjang gelombang dari analit pada skala alat spektrofotometer. Pada analit ada ring, oh. UV berapa UV? 200 sampai 360. Nah, ini ada di luar itu gitu. Loh, kok bisa masuk? Oh, namanya sinar sesatan. Maka dinamakan stress radiation. Tersesat ya. Tersesat itu sudah undang-undang tersesat kok. Ya, oke. Berasal dari apa itu, Pak? Sumber sekarang. Sumber dari sinar ini apa? Pantulan sinar pada permukaan bagian optik. Jadi komponen-komponen alat spektrofotometer banyak terjadi berasal dari komponen kaca. Kaca-kaca, nah ini pantulan kacanya ini loh, permukaan bagian optik. Pada lensanya, pada cerpennya, kan kaca-kaca itu. Kaca yang tidak menyerap ya, kaca-kaca yang memenuhi syarat pantulannya. Kemudian yang kedua, pantulan sinar pada dinding kotak monokromator. Monokromator, hamburan sinar oleh butir-butir debu dalam ruang. Oh, debu juga termasuk sinar sesatan. Maka di dalam ruang instrumental itu dipasanglah AC untuk menghindari ini nomor 3 ini ya. Ini sudah lama terjadi ya. Jadi eman alatnya ditimbang manusianya ya. Jadi kaprodinya itu tidak pakai AC ruangannya, tapi instrumennya pakai AC. Aneh ya. Bagi perguruan tinggi yang kaya ada apa-apa. Kaya sudah panas itu. Jadi kita maklum ya, karena apa? Karena nomor 3 ini, debu ini memang di mana-mana banyak. Dan harganya instrumennya mencapai miliaran. Karena itulah ya, itulah manusia, saudara. Tapi sekarang sudah tidak ada itu sudah ya. Sekarang semua ruangan sudah ber-AC. Malah satu-satu sekarang. Setiap dosen satu AC ya, ruangannya ya. Satu ruang, satu AC, satu ruang, satu AC. Di luar juga kasih AC lagi. Tempat ke ruang tamu kasih AC lagi. Karena sudah kebutuhan ya. Tapi ini sejak dulu sudah ada debu. Kenapa debu sebagai stray? Karena debu ya partikel. Partikel toh, partikel apa? Bisa-bisa menyerap. Ya, partikelnya memang tidak banyak, kecil-kecil tapi banyak. Ukuran partikel kecil-kecil, bukan partikel kecil-kecil, tapi banyak. Jadi akan mengganggu analisis, mengganggu hasil dari analisis. Kemudian secara alamiah diberikan suatu pengatasan, diberi penghalang, dicat hitam tidak mengkilap bagian dalam, monokromator diberi filter. Jadi yang paling visible ini oleh produsen, nomor 3 dilakukan, diberi filter. Filter bukan tasan ya, bukan. Filter itu penyaring. Penyaring ini biar debu tidak masuk, pantulan tidak masuk, filter ya. Itu urusan produsen itu. Sehingga dengan harganya juga tambah. Nah, iya, enggak. Nah, hasilnya nanti fluktuatif ya. Fluktuatif, rugi kita tidak bisa dipakai. Kalau fluktuatif tidak bisa dipakai karena tidak konsisten datanya. Ya. Itu banyak kesalahan-kesalahan terjadi. Oke. Ini komponen yang kedua sudah. Komponen yang ketiga adalah kuvet. Tempat analit. Tempat larutan analit. Nah, cocok. Ya. Kuvet itu tidak ditempati padat, mesti ditempati oleh larutan. Kuvet itu. Kemudian bagaimana tentang kuvet? Sudah tahu di bawah bintang-bintang ini tempat
larutan sampel dan referensi. Jadi kuvetnya dua ini. Satu kuvet berisi sampel, larutan sampel. Kuvet yang kedua berisi larutan pembanding atau larutan referensi. Ya. Bahan terbuat dari kaca. Oh, kaca silikat, leburan silikat. Silikat itu bahan bakunya kaca ya. Kaca quartz umum saudara quartz harganya wis sangat tanya ya, tidak seperti kaca biasa nih. Jadi tolong nanti kalau praktikum hati-hati memegang kuvet ini karena kuvet itu diisi larutan yang akan diukur ya, diisi larutan standar, kadang-kadang keperucut atau ke bawah dan sering terjadi mahasiswa ya. Harganya satu pasang berisi dua sekaligus karena satu untuk sampel untuk referensi itu ya puluhan juta lah ya. Emang salah-salah saudara bisa dapat sepeda motor baru. Ya. Jangan ya. Saudara harus mengganti, tidak bisa atau aturan ganti. Saya beritahukan. Kemudian dipegang kacanya yang kasar, yang buram. Di situ ada buram sama yang mengkilap. Dan yang ada 4 sisi ya. Sisi, 2 sisi buram, 2 sisi terang. Kamu pegang harus yang buram, jangan dibalik. Nanti kalau yang terang dipegang maka titik dari saudara terdeteksi nanti. Ya kalau saudara tangannya bersih. Kalau sudah berkeringat itu, keringatnya juga partikel. Kenapa? Menyerap radiasi. Datanya fluktuatif. Gara-gara saudara salah pegang. Ya, salah pegang. Nanti akan ditunjuk oleh dosen mungkin ya, praktisnya seperti untuk kuvet itu ya. Memang sengaja bentuk kuvetnya itu diameternya, panjangnya adalah 1 cm. Ini ada ini 1 cm. Dapat meneruskan radiasi kuvet itu. Bukan menyerap. Justru kalau menyerap malah dilarang. Nggak boleh dipakai. Bentuk kuvet adalah 4 persegi panjang. Nah, nanti kalau saudara ingin tahu, nanti coba ke lab ya, sebelum praktikum biar tahu. Biasanya ada pengenalan alat. Waktu. Kalau tidak ada, Anda harus berusaha. Bilang sama laborannya, Mas, mau lihat kuvet, Mas? Siapa yang mau lihat? Yang mau melihat, yang tidak mau lihat, ya tidak apa-apa. Jadi aktif itu, mencari ilmu itu harus wajib. Terus caranya ya, jadi caranya yang aman, caranya kalau masih sibuk, masih ada praktikum masuk, ya tidak bisa. Sudah kosong-kosong gitu ya. Kadang-kadang kita kan lupa itu, tidak diperhatikan. Tatanan cara untuk memperoleh informasi itu kan ada caranya. Oke. Dapat menyerap radiasi pada daerah spektrum yang kendaki diletakkan sesudah di belakang monokromator. Artinya COVID itu tempat analit, tempat senyawa yang akan diukur ditempatkan sesudah monokromator. Kalau sebelumnya di laboratorium yang lain ada kalanya diletakkan di depannya. Untuk mencegah ini peruraian senyawa atau adanya refloresensi oleh panjang gelombang yang tinggi yang belum diresolusi oleh monokromator. Ya, jadi ada alasan-alasan, jangan lupa tanda kurung di dalam catatan daripada profesor itu adalah jawaban-jawaban daripada persoalan yang ada di dalam materi tersebut.
transformator. Kita sebelum masuk ke detektor, masuk ke pelarut dulu. Di dalam literatur sudah dinyatakan bahwa larutan yang diukur, sampel yang mau diukur harus dalam bentuk through solution, harus dalam bentuk larutan jernih. Jadi sampelnya atau analitnya berupa cairan, berupa padatan, harus dilakukan suatu pelarut pembawa analit. Larut jernih, sempurna di situ. Analit syaratnya dapat melarutkan analit sampel, tidak menyerap radiasi, dapat meneruskan radiasi pada panjang gelombang yang dikehendaki, mempunyai kemurnian yang tinggi. Yang paling keempat inilah contoh-contoh dari pelarut dipakai, tidak hanya air, tidak hanya ini, masuk lagi, apalagi Pak tambahnya HCl 0,1 normal, NaOH, ya. Ini ada etanol 90% ya, ada etanol 70%, macam-macam ya, ada metanol, ada isopropan, ada ether, ada ester ya, itu bensin, sikloin. Ini contoh-contoh saja. Ingat, saya katakan sekali lagi, sebagian kecil yang saya tampilkan dalam bentuk PPT ini ya. Oke, sekarang yang keempat, komponen keempat, detektor. Detektor merubah sinyal kimia menjadi sinyal listrik. Sebab kalau sinyal kimianya tidak akan tercetak spektrum. Ya, tercetak, maka harus dirubah menjadi sinyal listrik atau sinyal elektronik. Sama ya, literatur menulis macam-macam. Ya, detektor. Yang dirubah apa merubah sinyal ini? Sinyal kimianya kan pertama kali kan kimia semua, analitnya kimia, ya sama fisika ya. Ada radiasi diserap, menyerap itu secara fisik, bisa fisika, bisa kimia, menjadi listrik. Jadi ini yang ditangkap sama detektor apa? Energi yang sudah diproses, energi atau radiasi yang sudah diproses melewati molekul. Setelah melalui molekul, nah itu setelahnya itu lalu diproses oleh detektor dengan tujuan merubah sinyal. Nah, ya, ingat, inilah itu prosesnya, saudara. Dari mana energinya? Dari sumber radiasi tadi itu. Ya. Masih ingat saudara, T sama dengan I per I0. T itu transmitan. T itu berbanding terbalik dengan absorban. Absorban itu adalah suatu satuan yang dimiliki oleh detektor ya untuk mengolah radiasi-radiasi. Ingat, untuk mengolah radiasi-radiasi yang sudah diserap oleh molekul. Detektor itu namanya. Ada rumus, T sama dengan I per I0. I itulah intensitas radiasi. I0 itu yang mula-mula, itu yang diteruskan. Ya, ini baru nih suatu persyaratan saja, saudara. Satu, mampu menangkap dan memberi respon terhadap radiasi. Nah, itu tadi kepekaan tinggi dan sebagainya ya. Memberi isyarat elektronik yang dapat diperkuat dengan amplifier. Isyarat elektronik yang dihasilkan detektor harus
berbanding lurus dengan intensitas radiasi. Detektor ini nanti sebagai suatu hasil, ya, hasil rekaman, hasil kerja dari detektor, jangan lupa, maka akan muncul spektra. Spektra itu hasil daripada kerjanya detektor. Atau persen absorban, persen transmitten, atau juga absorban AU, ya. AU itu kadang-kadang U-nya kadang dihilangkan, absorban saja Pak, ya boleh. A besar, ya. A besar, kemudian transmitten itu adalah persen T besar. Nah, itu adalah hasil daripada kerja detektor. Macamnya ada ini, saudara, detektor. Jenis detektor pada spektrofotometri UV phase, yaitu fotosel, fotovoltaik sel, itu ada pada spektrofotometri visible. Pakai, ya. Daripada visible ini tidak dipakai untuk UV. Detektornya fotosel. Itu fotosel detektor yang lama, yang paling kuno, paling awal. Terus berikutnya fototube yang sudah pernah tahu saudara, spektrum 20 yang sudah praktikum itu kemarin, itu adalah spektrofotometer visible saja, bukan UV. Ini detektornya tipenya fototube. Nah ini ada bintang-bintang itu, ya. Terus yang lebih maju lagi adalah foto multiplier tube. VMT namanya, foto multiplier tube. Sekarang sudah pakai ini, alat-alat yang di lab saudara sudah pakai foto multiplier tube. Kenapa? Semakin lama, semakin berkembang, semakin maju, semakin modern. Detektor itu. Kenapa Pak? Ya bertugas tadi, membuat spektra. Dari hasil responnya, tanggap detektor terhadap data-data radiasi tadi yang telah dialami oleh di dalam sampel. Terus yang keempat ada lagi yang baru adalah foto diorder array. Foto diorder array. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah amplifier. Ini sebetulnya tidak mutlak, ya, penguat arus ini. Karena dari segi pengalaman, itu katanya literatur, hasilnya tidak bagus, tidak jelas, kurang peka, kurang tajam. Maka dibuatlah, ditambahkanlahnya alat seperti stabilisator tadi itu, ya. Ditambahkan amplifier ini, penguat arus. Penguat arus, arusnya dikalikan banyak kali. Nanti dibaca saudara. Jadi dengan kekuatan beberapa kali besaran supaya spektrumnya akan jelas, ya, ingat. Jadi tidak perlu, tidak apa-apa, tetapi ternyata hasilnya tidak bagus. Maka sama produsen ditambahkanlah komponen amplifier, ya. Dengarkan. Kamu dengarkan situ. Masya Allah, ngerti loh, ya, oke, ya. Ini prosesnya, mekanismenya, amplifier menangkap bisa masuk input dari rangkaian detektor, memenuhi proses elektronik tertentu, menghasilkan isyarat keluar output banyak kali. Jadi dia memang melibatkan banyak kali yang penguat. Namanya aja pseudo penguat arus, ya, supaya nanti mudah dicetak, spektrumnya menjadi lebih jelas.
ya data-datanya. Jadi sekarang sudah masuk ke rangkaian komponen ini sekarang ya, karena ternyata memang sangat menguntungkan. Oke, alat baca terakhir atau meter atau alat pencatat. Saya kadang-kadang menulis read out, meter, recorder, masing-masing gitu ya. Itu kalimatnya itu aja. Jadi sama satu bahan itu, satu komponen, sorry. Alat ukur karena dia mengukur, pencatat karena dia mencatat, read out, alat baca ya, meter, recorder, printer boleh, printer komputer itu kan kalau alat mencetak itu, termasuk alat pencatat toh, alat pencetak, pengukur dan lain sebagainya. Ini sudah pengalian data, datanya ada di detektor tadi ya, yang diperkuat oleh amplifier. Oke, jadi selesai sudah mengenai komponen-komponen instrumen. Tolong nanti setiap metode analisis paling tidak Anda tahu komponen-komponen yang penting, komponen-komponen penentu analisis. Ya, saudara catat jangan lupa. Berikutnya lanjut adalah, ini kemarin sudah saya singgung sedikit, bahwa di dalam metode spektrofotometri UV-Vis dikenal dua alat, ya bisa dua alat, dia bisa dua metode gitu ya. Yang satu adalah berkas sinar tunggal, berdasarkan berkas sinar. Yang kedua adalah berkas ganda atau berkas kap. Artinya kalau yang berkas tunggal itu pengukurannya, ingat, instrumennya itu hanya mengukur, sekali lagi, instrumennya hanya mengukur satu berkas saja. Berkas dari mana, Pak? Berkas larutan baku diukur satu, ya. Jadi kuvetnya satu. Yang kedua, setelah selesai mengukur berkas daripada larutan standar, kemudian mengukur larutan berkas tunggal, yaitu larutan analit, larutan sampel. Jadi berkas tunggal itu satu kuvet. Kenapa tidak dua, Pak? Yang namanya tunggal, contohnya di Spektronik 20. Itu berkas tunggal itu. Ada juga yang berkas tunggal merek-merek ya, mungkin yang di Hitachi atau di apa namanya Shimatsu dan lain-lain. Saya sudah banyak lupa itu. Artinya bahwa larutannya diukur bergantian satu. Jadi kuvetnya satu. Jadi kalau kita beli dua ya gantian ya, bisa pakai. Yang kedua adalah berkas ganda. Artinya kuvetnya dua, larutannya yang diukur dua macam. Yang satu adalah larutan standar, yang satu adalah larutan sampel. Diukur bersama-sama. Jadi yang kedua ini lebih bagus karena menghilangkan eliminasi, menghilangkan kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh kedua larutan tadi. Saling menghilangkan ya. Jadi nanti saudara, boleh saudara, nah dari sini aja saudara sudah bisa memberikan kesempatan peluang untuk skripsi ya. Coba saudara perhatikan. Saudara pilih yang berkas tunggal, beberapa mahasiswa. Banyak Pak. Apa bedanya Pak? Ya wah, senyawanya beda. Satu, misalkan senyawanya beda, anak 10. Kemudian berikutnya, pelarutnya yang berbeda-beda, 10 lagi. Yang ketiga Pak, suasananya dibuat apa Pak? Macam-macam. Banyak judul-judul permasalahan untuk dibawa ke skripsi Anda. Ya, mudah. Itu yang tunggal. Ya. Belum yang rangkap. Ya, monggo. Atau saudara bisa berkembang jelas untuk trigger-trigger untuk skripsi itu ngambil perkembangan permasalahan yang tidak teratasi pada saat praktikum Anda.
seperti penetapan kadar asam salsilat ya dalam serbuk tabur. Ya, nah, itu asam salsilatnya kan tidak berwarna itu. Tapi FeCl3-nya sebagai bentuk warna kuning, setelah beraksi dia menjadi salisilat, warnanya ungu. Jadi asam salsilat di dalam pelarut metanol itu bisa diukur dengan spektro UV. Setelah direaksikan dengan FeCl3 berwarna ungu, diukur pada spektrofotometri visible. Ya, visible itu bisa diukur dengan metode dengan alat yang sama. Jadi nanti saudara antri gitu. Ini tolong saudara judul-judul itu nanti ya tergantung, tidak satu dua orang saudara, puluhan. Kenapa saya berpikir saya bantu saudara? Karena mahasiswa itu yang ikut skripsi per tahun itu sekitar 200 lebih ya. Iya, setiap tahun masuknya berapa itu mahasiswa? 250 ya. Ya itu nanti kalau skripsi ya 250 juga. Waduh ya tidak cukup Pak, maka harus dibagi di tiap bidang-bidang, di analitik, di fitokimia, di teknologi, di farmaseutika, di komunitas, kan gitu toh? Ya. Ya. Oke, jelas Saudara. Ini nanti penjelasannya Saudara, nanti dibaca single beam. Nah, sudah ngerti single beam ya? Single beam itu berkas, single itu satu tunggal ya. Tuh, tempat kuvetnya hanya satu. Mengukur secara bergantian antara larutan referen, larutan pembanding, dan larutan analit dalam sampel atau larutan sampel. Pelaksanaannya mudah segala macam, Bose and Lomb. Ya. Yang kita punya Bose and Lomb itu nama daripada spektroniknya yang membuat produsen itu. Spektronik 20. Dengan ciri-ciri, ini. Lampu radiasinya adalah lampu Wolfram atau Sen. Nah. Kenapa? Karena bukan D2 lagi. Sudah Wolfram. Pada energi di daerah sinar tampak 380-760 nanometer. Tempat kuvetnya hanya satu. Tempat kuvet lah ya. Jadi kuvet itu ada tempatnya, saudara. Itu tidak bisa kalau nanti ya mirip sedikit aja tidak bisa sudah. Ya. Tempat kuvetnya hanya satu, melakukan vaksin namanya pakai prisma, kalibrasi alat, tak ada kuvet baru menunjukkan angka 0, putar panjang gelombang yang dikehendaki, kuvet referen berlaku. Keterangan ini sekaligus saya memberikan contoh bagaimana operasional pengukuran larutan di dalam spektrofotometer visible spektronik 20. Ya, dibaca ini saudara ya. Jangan tanya-tanya lagi. Kecuali kalau nggak ngerti baru. Kemudian lanjutan lakukan pembacaan persentase atau absorban unit dari larutan baku kerja setelah perlakuan kalibrasi. Baku kerja itu larutan standar ya. Larutan standar ada 5 pada 7 begitu. Atau larutan baku boleh, larutan macam-macam ya namanya ya. Saya kadang-kadang memberikan sekali kalimat supaya kamu tahu wawasan gitu ya. Jadi bukan tambah bingung, enggak. Kalau hanya satu Anda jalannya enggak ngerti nanti. Ya. Double beam. Ya, tinggal bayang. Sebaliknya, double beam itu lampunya 2. Ya. Coba sudah lihat. UV, ada lampu deuterium, UV-nya 360 derajat, visible-nya 380 sampai 360. Lampunya D2, jadi tergantung kepada panjang gelombang. Kalau panjang gelombang di UV, yang nyala D2. Kalau visible, yang nyala adalah tungsten. Kalau dua-duanya Pak, bisa. Scanning dari UV sampai visible bisa, dua-duanya nyala ya, tidak apa-apa.
Sekarang di UGM sudah punya nih yang dua-dua ini. Kemudian yang lain adalah metode yang double beam ini itu yang lebih bagus dibandingkan dengan yang tunggal. Yang tunggal karena memang apa? Sekali lagi bahwa di antara kedua larutan itu bisa saling menghilangkan kelemahannya. Ya. Pengguna spektrofotometri UV-Vis ada dua, kalau begitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Sekali lagi, saudara catat, jadi spektrofotometri UV-Vis berguna untuk analisis kuali, menentukan senyawa, dan kedua menentukan kadar senyawa. Itu aja tujuan keduanya. Ya. Apa yang diukur untuk yang kualitatif ini dua, lambda mak dan molar absorptivity. Masih ingat kamu? E 1% 1/1 cm. Itu E itu loh. Masih ingat loh hampir saudara? Dengan E, nah, E besar itu kalikan B kalikan C ya. Jadi bisa diukur untuk kualitatif adalah satu mengukur lambda mak, yang kedua mengukur E ya, molar absorptivity. Untuk kualitatif, saudara, analisis penentuan kadar saat ini ada nih ya, penentuan absorban atau persentase baku kerja, kemudian penentuan persamaan regresi dari larutan baku kerja, penentuan absorban dari transparan dari sampel, interpolasikan absorban sampel ke dalam persamaan garis regresi dapat analisis kuantitatif dengan spektrofotometri. Nah ini bisa skripsi mengecek kesediaan farmasi yang ada di apotek, ada di pasaran, beredar di pasaran, apa memenuhi syarat atau tidak kadarnya, gitu ya. Ini sudah jumpa lagi. Tinggal saudara milih paracetamol kayak apa salsilat, kayak asam benzoat, apa kofein, apa tiobromin, macam-macam silakan aja. Banyak judul-judul. Selama ini saya berangkat memang tidak banyak yang mengambil kimia di KFA itu ya, skripsinya ya. Sayang ya. Sayang alatnya nanti kalau saudara nganggur kan ember ya. Oke. Ini cara perhitungan kadar sampel dengan menggunakan persamaan regresi. Kalau ini tidak bisa, menggunakan perhitungan dengan kadar terdekat. Yang kedua adalah menggunakan metode presisi. Untuk kadar kecil, maka penjelasan metode di sini begini, metode perhitungan ini untuk analit yang kecil. Bisa dikasih. Maka pada sampel yang mengandung analisis kita tadi ditambahkanlah sengaja kadar dari larutan baku. Artinya kadar baku itu senyawa yang sudah diketahui dan konsentrasinya diketahui. Kita punya metode adisi, addition method, addition. Ya, nanti kamu baca di literatur ya, tapi jarang dilakukan karena ada biak ini ya, ada biak pekerjaannya 3 kali dari kerjaan biasa gitu ya.
Jadi kadang-kadang kadarnya kecil dari sampel, apa yang dilakukan? Misalnya kalau timbang 1 gram, karena tidak terdeteksi terlalu kecil, tidak melakukan metode desi, tapi sampelnya dikalikan 3, dikalikan 5, ya terserah. Sehingga bisa terdeteksi. Ingat, 3 ini bagi kadar yang kecil. Kan banyak kadar kecil ya dalam senyawa, dalam urin, dalam plasma, serum, segala gitu ya. Oke. Kemudian ini dikhususkan kepada spektrofotometri visible. Jangan lupa sekali metode spektrofotometri visible saja, bukan UV, terutama mengukur analit dalam di mana analitnya berwarna. 1. Kedua, bisa mengukur analit dalam bentuk keruhan. Tidak memberikan warna, tapi keruh. Putih, tapi keruh. Maka akan mengukur intensitas kekeruhan. Jadi kalau nanti saudara ada zat kimia memberikan endapan koloidal yang keruh, bisa saudara menentukan dengan spektrofotometri visible meskipun tidak berwarna. Ya. Yang kedua, pada analit yang berwarna. Banyak sekali yang digunakan pada yang nomor 2 ini. Yang keruh itu jarang ya. Kalau keruh itu juga ada alat binimetri, alat mengukur kekeruhan dari suatu. Tapi visible ini kebanyakan berwarna ya. Senyawa obat yang berwarna sebenarnya. Vitamin C tidak berwarna Pak. Tidak visible Pak, di UV dia. Paracetamol yang sudah nanti praktikum tidak berwarna di UV, tidak boleh di visible. Tidak bisa memang energinya. Kalau vitamin B2, nama kimianya adalah riboflavin L. Flavin itu kuning. Jadi warnanya kuning. Nah, itu bisa untuk spektrometri visible. Apa lagi? B12. Namanya apa? Ungu. Ya nanti harus ungu. Kalau kan calon apoteker. Gimana baca Pak? Apoteker kan kelihatan. Benar kebar. Yang lain lagi yang menyolok lagi, tetrasiklin. Warna kuning kecoklatan. Yang lagi vampicin. Vampicin itu obat antibiotik khusus untuk sakit paru-paru. Malah salah-salah itu kadang-kadang virus-virusnya juga kira-kira padahal buangan hasil ekskresi dari vampicin. Karena orang sakit paru-paru itu tidak hanya sebulan ya, 6 bulan atau setahun. Oke ya. Ini adalah persyaratan pembentuk warna. Untuk pembentuk warna Pak. Tadi sudah berwarna rasanya ya. Jadi analitnya sudah berwarna, harus diukur. Kalau tidak berwarna Pak, contoh asam salisilat yang saudara praktikum. Asam salisilat tidak berwarna Pak, kristal saja. Yang di dalam air tidak larut di dalam alkohol, baik metanol maupun etanol. Jernih lautannya Pak. Maka ditambah bereaksi ferrichlorida. Ferrichlorida itu warnanya kuning muda, reaksi dengan asam salisilat bentuk ferrisalisilat yang warnanya ungu. Jadi ini tanggalan 1-8 ini untuk ferrichlorida ya, persyaratan pewarna.
Ya, dapat warna dengan analit, tidak untuk warna dengan metrik, untuk warnanya selektif dan analit dengan ya dengan analit segala macam. Kekurangan ya salah cetak. Tidak membentuk warna dengan reaksi pembentuk warna cepat dan kuantitatif dan lain sebagainya. Nah, ini saudara tahu kalau paracetamol yang terkenal sekarang sebagai obat antipiritik itu warnanya tidak berwarna dia. Tidak berwarna, cara mengukurnya pakai apa? Spektrofotometer pakai UV, tapi diukur daerah UV kan tidak berwarna. Dilarutkan dalam larut tertentu, diekstraksi, kemudian dicocok, dilarutkan, bisa saring, letaknya diukur ya, letaknya ditambah volume tertentu diukur. Sudah selesai. Bisa saja secara teoritis bahwa paracetamol ditambah dengan vericloder juga, karena sama-sama punya gugus fenol itu. Tapi warnanya tidak ungu, saudara, apa? Hijau. Saya ingin itu, buktikan itu. Bisa membandingkan antara pengukuran pada daerah UV dan pengukuran pada visible. Mana yang mendekati kebenaran daripada data. Kalau misalnya ada jadi pokok push. Karena 2 metode berarti biayanya juga ya 2 kali. Tapi enggak, nanti dihitung bisa itu. Semuanya bisa dihitung ya, bisa dihitung. Mungkin aplikasinya diperkecil, ya. Oke. Saudara berikan trigger untuk segera ditangkap, segera dipilih bagaimana yang benar ya. Ya. Nanti dibantu oleh dosen, ya, dosen kan banyak. Semua secara ikhlas akan memberikan. Sekarang tidak sibuk saja ya, kalau sibuk ketemuannya kadang-kadang sulit ya. Ya memang begitulah ya. Anda harus maklum. Oke, lanjut. Kemudian secara global bahwa cara penentuan analisis satu dengan suatu hipotalitis ini cara. Ini tahapan, cara, metode, prosedur terserah saudara. Satu, bisa dengan cara dengan satu panjang gelombang. Tadi itu lambda max. Satu. Dua, penentuan dengan 3 panjang gelombang. Panjang gelombang satu, panjang kedua, panjang gelombang potongan. Ini banyak berdua ini nyawa campuran ya, bukan tunggal, tidak 3 panjang gelombang kan. Ini berlaku untuk apabila satunya 2. Ya. 3 juga sama, menentukan silakan. Kalau satu utamanya 2, kita belum berpikir matrik ya, satu utamanya 2. Banyak sekali dalam setiap informasi itu satu utamanya tidak satu ya. Satu antibiotik, yang kedua yang mungkin nanti anti panas gitu. Pasal satu utama. Kemudian nomor 4, 5, 6 sama untuk senyawa-senyawa itu lebih dari 1 senyawa ya. Derivatif 1 kalau tidak bisa di antara campuran senyawanya lanjutkan dengan derivatif dan ketika nanti dibaca di literatur ya pakai kurva. Ketemu lagi potensiometrik saudara. Iya. Nah, file yang kedua selesai, kita lanjut ke file berikutnya ya. Sebelum saya mulai yang file berikutnya, saya persilakan untuk diskusi sebentar ya. Oke. Monggo silakan kalau mau bertanya yang kurang paham, jangan tidak paham semuanya Pak. Kalau
semuanya kan kuliah baru lagi dari awal. Ya, jadi saya berurut itu ya. Oke, mana nggak jelas. Memang Anda harus mulai karena mungkin banyak sekali perkataan kalimat-kalimat, kata-kata yang masih baru. Saudara dengar. Kalau masih baru didengar, kok harus paham. Begitu. Memang saudara tuh dimasukkan kan mendapatkan ilmu baru, tambahan yang tidak ada. Yang memang harus. Maka biasanya kalau pada saat awal, mungkin pada pertemuan berikutnya dia tanya setelah apa? Setelah baca. Anda tidak baca, tidak bisa menyelami, saudara. Kalau hanya mendengar saja, latihan, ujiannya dilatih gitu aja. Ya, kamu dapat banyak, meskipun nilainya bagus itu ya. Kenapa? Saudara akan soal dan mau menguasai materi ya. Saya sarankan seperti itu sambil lalu ini penting anak-anak ingat Anda tidak hanya lulus semester 3 ini tapi untuk apoteker nanti pakai ilmu ini nanti saudara kakak ini laki londa yang tanyakan ini saudara tanya aja sama kakak saudara ya ilmu ini sudah etika SKS materinya banyak sekali ya memang perguruan tinggi ya begitu ya saudara yang Anda memang harus telaten harus sabar harus saya ingin tahu saya ingin menuntut ilmu karena itu semangat Anda. Silakan saya beri kesempatan sambil saya baterainya ini. Oh, masih ada. Oke, kalau sudah. Bapak, Wah. Di cara penentuan analisis dengan spektrofotometri ada penentuannya ada 6. Ada penentuan dengan satu panjang gelombang, ada penentuan dengan panjang gelombang, penentuan dengan cara simultan, penentuan dengan cara derivatif 1, cara derivatif 2, dan cara derivatif 3. Nah, pertanyaan saya, apa fungsi dari penentuan penentuan analisis ini fungsi berbeda apa fungsinya tetap sama? Ini ya, tampilan ini analit di dalam suatu sampel berada. Jadi kapan kita melakukan dengan cara derivatif 1 ya, bila kita tidak bisa melakukan secara simultan. Kapan kita melakukan penentuan dengan simultan? Apabila kita tidak bisa melakukan 1 panjang gelombang. 2 dengan 3 itu hampir sama nih. Iya. Jadi spektrofotometri UV terutama saatnya tunggal. Dan kamu nanti kalau skripsi pakai 1 tunggal saja, sulit-sulit. Spektrofotometri UV boleh, visual boleh, gabungan boleh. Tinggal pilih. Kenapa? Kalau 1 panjang gelombang mudah. Jadi untuk yang simultan, kemudian derivatif 1, 2, 3 ini tugasnya untuk studi lanjut, untuk S2, untuk magister ini. Ya saya hanya beritahu aja, pernah berpikir gitu loh. Ada metode ini nanti kalau memang menyenangkan bisa aja melacak di literatur ya atau jurnal gitu ya. Jadi usahakan nanti nomor 1 aja kita, jangan nomor 2 kayak gini. Tapi nanti Anda perhatikan ya, 1 perhatikan, nomor 3 perhatikan. Kalau tidak berubah lah ya, saya ikut perhatikan KFA ini. Jadi metode 1 sama 3 itu 1 adalah tunggal, alas, kemudian metode 2 itu sat tunggal yang diganggu oleh materi gitu loh. 2. Jadi materinya senyawanya 2. Oh. Ya. Terima kasih Bapak. Jadi begini, kamu harus ditanamkan dalam benak
untuk spektrofotometri UV vis, terutama untuk analisa satu tunggal. Itu hasilnya bagus. Kalau sudah campuran, mikir-mikir lagi. Apa bisa, Pak? Boleh. Kamu simultan nanti di sama dosen bahasa Jawa. Judul skripsi lagi. Bagaimana kita memisah dua senyawa. Ya. Oke. Ini pengantar tuh, nanti kalau sudah ingin melanjutkan atau sudah bahas sendiri nanti pakai literatur, cari bagaimana sebutan, bagaimana derivatif itu, ya. Nanti kalau di 1, 2 itu nanti kalau saudara perhatikan potensial, ya, kimia nanti agak di akhir perhatikan, ya. Jadi begini saudara, sekarang saran saya nanti saudara kalau praktikum bawa buku ini saudara, catatan ini, ya, buka lagi. Jadi waktu praktikum Anda juga menguasai matematika, semua menguasai teoritis yang pernah saudara dapatkan. Karena spektrofotometri UV vis didahulukan kuliahnya, karena memang praktikum duluan. Karena sudah berikan banyak, ya setengah praktikum banyak, ya. Setelah kualitatif, spot test kemarin, langsung mungkin analisis instrumental, ya. Dengan asal silsilah sudah praktikum. Ya. Oke, lagi kalau ada saya lanjutkan saudara. Oke. Ya. Ini pesertanya berapa ya? 56 ya? Kalau 2 kelas kan 80. Banyak ya. Anda kalau nggak ikut nanti absensinya nanti urusan dengan ya. CO. Siapa CO-nya? Lupa saya. Bulan, Bapak. Bulan. cek. Jadi yang pagi, bulan, siang siapa? Nanti absensi keikutan kuliah saudara urusan dengan Bu Angel, ya. Ya, karena itu ada aturan seperti itu. Jadi kalau saya tidak beritahu, saya nanti salah. Kesadaran saja, ya, bahwa ilmu itu penting, ilmu untuk Anda bukan untuk siapa-siapa itu. Prei adanya kuliah, gitu, bayangkan. Prei Pak sudah cari katanya sulit, ya. Oke. Oke, sudah, ya. Jadi saya nanti tolong CO diurus absensinya sampai selesai nanti untuk KFG. Ya, kelompok ini nanti juga yang siang atau yang robo juga sama, ya. Oke, sekarang atomic spektroskopi. Atom. Yang dapat tadi apa? Spektroskopi UV vis. Selesai. Ini spektroskopi atom. Sebetulnya ini harus duluan. Atom dulu, baru molekul. Yang spektroskopi tadi itu UV vis itu untuk molekul. Molekul itu dari beberapa atom. Jadi molekul itu lebih kompleks dibandingkan atom. Maka sudah saya katakan di awal kuliah, kenapa kok UV vis dulu, karena saudara mau praktikum spektroskopi atom ini belum punya alat, harganya kelihatan, belum beli UMR, ya. Kalau di London teman-teman dulu ada. Jadi itu
saya letakkan di kuliah berikutnya ya. Kita tahu ini lebih mudah ini Bang molekul ya. Sekali lagi ini adalah spektroskopi atom. Kalau tadi termasuk spektroskopi molekul. Apa bedanya Pak? Ya cuma molekul dengan atom. Tapi mungkin di lain hal mungkin dia akan berbeda. Maka kalau gitu pengertiannya spektroskopi atom adalah saksi antara energi dengan atom. Kalau tadi spektroskopi UV salah, interaksi energi dengan molekul. Bedanya hanya sebatas, bedanya hanya dengan atom. Jadi dasar-dasar yang saya jelaskan tadi 2 kali kemarin dengan kemarin itu ada kalanya berlaku untuk atom. Ada kalanya, maka saudara catat. Sekali tanpa mencatat Anda tidak akan lebih banyak dapat informasi. Jadi itu bukan sekedar saudara dengar saja. Kalau dengar kamu tiap hari banyak mata ajar lupa pasti. Dicatat. Caranya di foto, dicatat, kalau boleh online ya. Memang pembiaran begini, saudara, agak lama terpampangnya tampilan ini memang sengaja supaya saudara menulis yang penting. Kalau sudah semuanya mungkin kebanyakan, maka di foto, ya, foto terus ditulis yang penting. Dan poin-poin ini ada beberapa tujuh penting, ada mungkin hanya 2 yang penting. Nah, itulah ya. Jadi saya kalau memberikan saran tuh lebih naik. Sekali lagi untuk Anda ya, Anda kalau berhasil senang. Lulus semuanya, skripsinya tidak ada yang mandek ya. Itulah memang jiwa daripada guru kan begitu ya. Mulai guru ya sudah pilih memberikan nasihat, harap pendidikan halal, ya moral itu ya, ya, coba lihat definisinya. Spektroskopi sudah ada kemarin istilahnya, lagi di sini interaksi energi berupa radiasi, berupa radiasi elektromagnetik dengan partikel. Tidak partikel intinya, khusus partikel ada namanya nanti debu, ada kerikil, molekul. Partikel itu meliputi molekul, atom, ion, elektron, positron dan lain sebagainya. Ini adalah partikel kimia. Spektroskopi di atom, tapi di belakang kalau atom enak loh. Anda dapat keterangan kemarin sudah ada, tambah dimantapkan di sini sehingga Anda akan fasih di situ. Yang hubungan dengan rangsangan rem adalah atom. Nah, di sini atom netral. Nah, istilah baru jarang dengar. Atom netral itu atom yang tidak bermata positif, tidak bertanda negatif, dengan tanda 0. Ini nih, agak ke bawah sedikit ya. 0 ini. Nanti saya jelaskan. Atom netral. Tanda partikel harus diubah menjadi molekul, dirubah menjadi atom netral atau atom bebas. Bahannya analit yang diakses diukur dalam bentuk kation. Jadi pada poin ini menunjukkan senyawa apa saja yang bisa diukur dengan spektroskopi atom. Ingat, tidak ada di situ keterangan saya di tampilan.
boleh diukur oleh metode ini adalah ini. MX yang boleh diukur. Nanti sama MX oleh alat disuruh menjadi 0. Ya sudah. M itu metal atau logam, X itu adalah sisa asam. Tapi di antara kedua tadi yang diukur hanya metalnya saja dalam ion. Nah, diukur dalam bentuk ion. Jadi kalau dipakai menjadi M plus tambah X minus ya. X tidak ada di sini toh. Menjadi M plus ditambah dengan X minus. Ini diukur adalah M-nya. Itu metal. Logam dan metaloid. Kamu masih ingat apa contohnya logam? Besi Fe logam. Boleh. PPB logam, suku logam. Logam Pak, logam alkali itu. Kalsium. Iya memang. Dia logam alkali tanah. Ini dikatakan di sini itu logam atau M itu metal. Jadi saya singkat bahwa ini waktu analisis logam alkali tanah, logam berat atau logam transisi, yang keempat adalah logam semi logam atau itu semi logam. Apa contohnya? Arsen, selenium, strontium, bismut itu adalah semi logam. Sedangkan di literatur sekitar 60 elemen. Ya, 10 elemen. 60 elemen. Ditambah lagi senyawa organik. Senyawa organik yang punya ikatan dengan logam. Senyawa organik yang tidak berkaitan dengan logam tidak bisa. Saya silakan tidak bisa ya atau tidak dapat analisis dengan metode ini spektroskopi atom. Apa contohnya? Asam benzoat. Asam benzoat tidak ada Na-nya Pak, tidak ada Ca-nya Pak, tidak ada B-nya Pak, tidak ada arsennya Pak. Tidak bisa. Asam benzoat adalah ditambah dengan gugus, karbonat, sipsin tambah COOH. Fenol sebagai antiseptik. Fenol itu ada bensin dengan OH. Tidak bisa. Tetapi kalau sudah mengikat logam seperti natrium benzoat, sangat asam benzoat, natrium benzoat bisa dapat dianalisis dengan spektroskopi atom. Jelas ya? Banyak Pak. Silisium ya. Natrium, kalsium, natrium disilat. Tidak nyuruh, mungkin nanti bisa mencapai bisa 100. Tapi yang senyawa organik itu jarang dilakukan dengan metode ini. Kenapa? Pertamanya adalah senyawa organik. Asam benzoat senyawa yang berkhasiat sebagai senyawa adalah Na-nya. Ya, masalahnya. Oke. Ingat, berarti saudara sudah tahu. Kalau yang tadi, yang spektrofotometri visible, UV, apa yang diukur?
senyawa yang bersifat organik. Yang bungunya apa? Gugus kromofor, asokrom, ikatan terkonjugasi. Lupa lagi. Itu kalau spektrofotometri UV phase. Kalau atom, nah ini. Dia tak cerita kromofor lagi, tidak ada di sini. Asokrom tidak ada, konjugasi tidak ada. Malah tidak bisa diukur dengan ini. Nah, ini poin yang keenam ini, MX ini bentuk sampelnya. Jadi tidak boleh sampelnya berupa metal gitu aja, tidak boleh. Logam besi ya, tahu logam besi? Ya logam besi ya itu yang batang itu besi itu, atau biji besi. Langsung diukur tidak bisa, Pak. Harus dirupakan besi apa gitu. Supaya apa? Supaya larut. Tetap larutannya dari sampelnya itulah jernih. Jadi meskipun spektroskopi atom, spektroskopi UV phase, larutan awalnya zat harus larutan jernih. Oke. Jadi kalau besi, Pak, lempeng besi, Fe supaya jadi garam, ditambah aja asam nitrat pekat. Larut dia, besi. Tapi nitrat pekat loh ya, bukan encer. Kalau encer nggak bisa. Jadi menjadi very netral. Yang larut dalam air, larutan jernih, menjadi MX. M-nya adalah Fe, X-nya adalah netral. Cocok. Kalau garam, Pak, ferrosulfat. Itu yang dipakai untuk obat kuatnya di dalam sediaan farmasi. Ya, kita sering minum tablet ferrosulfat untuk orang yang anemia. Jadi ruang lingkupnya Anda sudah tahu, perbedaannya sudah tahu, nanti lalu di dalam catatan saudara dibuat kolom-kolom biar tahu bedanya, mana persamaannya, mana perbedaannya ya. Saya memang tidak memberikan tugas apa-apa ya, cuma saran saja. Ini sebenarnya saran saudara ya. Karena tidak dinilai, nanti dinilai apa? Hasil evaluasi itu. Ujungnya ke sana. Dan Anda nanti mengerjakan sesuatu yang saya sarankan itu ujung-ujungnya di akhir ya, evaluasi baik pra UTS maupun UTS sendiri. Nanti jangan lupa ada dua tipe nanti, pra UTS untuk menambah nilai sama UTS yang sendiri ya. Jadi waktunya nanti bersamaan itu. UTS seminggu sebelum UTS adalah pra UTS ya, jangan lupa. Nanti saya titipkan grid pelaksananya. Jadi saya nanti CO terutama ya, bulan. Nanti diurus sama Bu Ingrid ya. Ya, Bapak. Ya. Lanjut. Ini. Apa ini, Pak? Coba saudara lihat. Ini rangkaian urutan ya. Dan jumlah daripada prosedur analisis. Metode analisis. Metode analisis X-ray, metode analisis spektrofotometri UV, daerah visible, near infrared, middle infrared, dan far infrared. Nah, ya, ini daerah. Pada daerah X-ray, apa daerah itu namanya? Regions. Daerah panjang gelombang. Jadi kalau UV adalah 200 sampai 360 meter, X-ray-nya lebih kecil dari itu sebelum 200. Kita tidak hafal, tapi urutannya untuk kelihatan. Tapi yang penting di sini adalah UV visible ya, nanti yang akan diajar.
UV visible near, MIR, MIR. Tak semuanya, karena ini sebagian ada di S2 gitu ya. Nah, di sini ada kalimat saya kutip di literatur yang lain. Radiasi elektromagnetik, radiasi terdiri dari dua medan. Satu medan listrik yang bergerak vertikal dan medan magnet yang bergerak secara horizontal. Nah, itu radiasinya berupa begitu ya, saudara. Jadi dia bergerak atas vertikal ke samping adalah horizontal. Ini geraknya perpaduan. Berarti apa? Resultantenya dikenakan kepada analit, baik atom maupun molekul. Bab ini adalah atom. Nah, kemudian di sini ada lagi tambahan pernyataan statement. True photometer is for measuring the transmission or absorption of sample a function wavelength. Spektrofotometer adalah suatu instrumen yang mengukur persen transmission atau absorption unit pada analit sebagai fungsi dari panjang gelombang. Apa panjang gelombang itu? Mewakili energi. Dari mana pernyataan itu, Pak? Hukum Planck sama dengan E, energi sama dengan H kali dibagi lambda. Lambda itu panjang gelombang. Lengkap saudara. Kembali ke sini, pada proses outer electronic transition, artinya pada saat beri energi atom tadi, maka atomnya di dalamnya berisi elektron terluar, outer elektronik, elektron terluar, transisi. Itu yang meloncat. Meloncat dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi. Demikian juga prosesnya pada visible outer electronic transition. Kemudian pada MIR nanti terjadinya molecular vibration. Molekulnya itu bervibrasi. Molekulnya itu bergetar. Kapan terjadi bergetar transisi elektronik tadi? Bila energinya sama. Bila molekul tadi atau atom tadi diberi energi yang sesuai melalui pengaturan panjang gelombang. Jadi kita tidak bisa memberi energi ya, tidak bisa. Memberinya biasanya dengan panjang gelombang. Oke, sudah jelas sekali prosesnya, saudara. Atomic spektroskopi, ya. Jadi maaf kalau dibolak-balik itu ya, memang ya begitulah ya. Spektroskopi atom bahasa Indonesianya ya. Atomic spektroskopi. Ini adalah prinsip pengukuran. Yang terpampang ini kata-kata kunci yang sudah tidak bisa diperas lagi sudah. Masih ada lanjutannya dua tampilan. Prinsip pengukurannya adalah pengukuran dari analit dengan metode spektroskopi atom, maksudnya lengkapnya ya, adalah interaksi atom netral tadi, bentuknya gas bukan bentuk larutan, dengan energi atau frekuensi yang sama atau yang sesuai melalui panjang gelombang, pemberian energi ya, sehingga terjadi proses loncatan elektron terluar, outer elektronik tadi, dari keadaan ground state ke excitation state, sehingga timbul respon oleh detektor atau tangga motor berupa spektrum atau absorban unit atau persen transmitten. Lengkap sudah.
Jadi mulai masukkan, diukur di awal oleh instrumen, keluar hasil, apa hasilnya? Data persentase data absorban. Kemudian bisa dicetak data itu dalam bentuk spektrum, ya. Scan, keluar panjang gelombang, keluar maksimum, keluar nanti berapa absorban dari sampel, ada semuanya. Kemudian ada pengulangan lagi di sini metode analisis instrumentasi, metode spektroskopi. Ada 2, atom dan molekul. Di molekul sudah saya bahas 1, masih banyak molekul itu ya, nanti ke belakang PS2. Nah, spektroskopi molekul sudah saya jelaskan, spektrofotometri UV visible, gabungan keduanya. Nah, sekarang spektroskopi atom. Jadi yang kita bicarakan sekarang sudah tidak molekul lagi, spektroskopi atom. Sampai siapkan menulis ya, nanti jangan bingung. Spektroskopi atom sekarang. Saya akan cerita tentang ini anggotanya. Pembagian atomik spektroskopi. Di sini ada 6 nanti metode. Tapi dari 6 itu saya rinci dulu ya, biar tahu saudara kenapa. Biar ngerti. Jadi hasil AS dibagi 2. 1 AAS, atomic absorption ditambah absorption spektroskopi. Yang kedua AES, emission. Ya, oke, sudah. Kembali ke kiri lagi. AAS dibagi 2. Flame AAS dan flameless AAS. Flame itu nyala api. Kalau satunya nyala api, satunya bukan nyala api. Apa nanti akan kita jelaskan. Nah, yang flame tidak punya anggota, yang flameless ada 3 anggota. GFAAS, graphite furnace AAS, cold vapor tekniki, generation method, ada 3 anggotanya. Sehingga di dalam AAS ini, absorption ini ada 4 metode. Flame sama flame AAS, singkat ya, GFAS, CVT, dan HGM. Ada 4 metode analisis yang harus kita pelajari. Maka dalam penjelasan yang sangat singkat nanti sudah terbatas, Anda harus mendengarkan betul-betul ya. Kemudian golongan yang kedua, atomic emission spektroskopi AES, sama bagi 2 juga. Flame AES tidak punya anggota, flameless AES punya anggota 1 namanya ICP, inductively coupled plasmic atomic emission spectroscopy. Jadi emisi ada 2, absorpsi ada 4, berarti 6 metode yang harus dipelajarkan. Ya, kita mulai sekarang masing-masing dari metode tadi. Ya, saya tambahkan ya, maaf kalau merah ya, kebetulan jadi merah yang enggak tahu saya, maaf. Ke mata memang, tapi jelas ya. Karena tulisannya putih, maka saya buat merah ya. Oke. Metode spektroskopi atom, ini anggotanya. Jadi masih ada lagi anggota yang lain ya, masih banyak lagi. Ini nanti yang saya ajarkan, saudara. 6 metode. Ya, nanti setelah selesai baru ganti ke IR. Flame, sudah langsung singkatannya. Flame AS, singkatannya ada. Atomic absorption, ada kalimat absorpsi ya. Ada kalimat emission, itu aja. Bedanya. Graphite furnace ini. Atomic absorption spektroskopi. Cold vapor tekniki. Generation method.
flame atomic emission spectroscopy, inductively coupled plasmic, ICP-IS, dan ICP-MS. Nah, MS itu masuk spektrometri S2 ini ya. Saya masukkan karena yang sekarang sudah berkembang. ICP sudah dilengkapi dengan MS. Ya. Oke, saya masuk ke metode nomor 1. Flame AAS. Flame AAS ya. Oke. Flame itu saya artikan nyala api. Ini adalah tempat analit. Nah, bayangkan. Gimana sih, Pak? Kok api, Pak? Nyala. Bukan api yang nyalanya. Ya, mungkin api dengan nyala api itu sama, Pak. Orang Jawa bilang sama. Nyala api. Ya, api. Api itu ya nyalanya itu. Tempat analit. Artinya analit yang diukur ada di nyala api. Maka nanti analitnya itu harus dirubah oleh instrumen untuk bisa masuk ke nyala api. Bentuk larutan sampelnya tetap bentuk larutan jernih. Nanti disedot, dialirkan oleh kapiler yang kecil kepada nyala, ya. Nanti di nyala itulah nanti akan diberi energi sehingga dia menyerap, kemudian itu diproses sisa serapannya oleh detektor. Ini pokok-pokok saya. Tempat terjadinya proses atomisasi analit. Ingat, di nyala api adalah tempat terjadinya perubahan dari larutan sampel awal sampai menjadi atom netral. Nah, atom netral ini nanti yang diukur. Atom netral dari analit di dalam sampel. Jadi sampelnya harus berupa ion M plus X minus. Menjadi ion, antara ion nggak bisa. Jadi misalnya ya logam tadi Fe ya nggak bisa Pak, nggak bisa menjadi M. Nanti kalau berupa ion adalah menjadi feri atau ferrosulfat, nah baru dari ferrosulfat lalu menjadi bentuk gas Fe0. Itulah misalnya. Nah, itu yang saya jelaskan itu terjadi pada nyala api, di dalam nyala api. Ya. Di berikutnya perubahan data tergantung dari tinggi nyala, nanti akan saya jelaskan nyala api seperti apa yang dipakai, tingginya berapa, macamnya apa nanti berikutnya ya. Dalam itu. Saudara mendengar lagi panjang gelombang. Panjang gelombang apa notasinya? Apa? Notasi apa simbol? Kalau notasi tidak jelas. Apa? Lambda ya, lambda. Lambda panjang gelombang ya. Di sini bahwa karena yang diukur adalah atom netral. Dan atom netral inilah yang akan memperoleh radiasi. Atom netral ini yang memperoleh energi. Gimana Pak? Ya, melalui panjang gelombangnya. Jadi kalau panjang gelombangnya itu diukur pada 457, atom Mg, elektron terluarnya meloncat dari 3s1, 3p1 ke 3s2. Masih ingat kamu SPDF ini? Konfigurasi elektron sistem periode, elektron. Nah, ini coba lihat. Di sini ada angka 3s1 ke 4s1. Kalau lambdanya ini meloncat menjadi 3s1, 3p1.
Jadi dari S ke P ya loncat. Dari S ke S, dari S ke P ke D lagi ini ada D nih. Ini D ya. Ini sebagian saja ya. Masih banyak lagi kulit elektron yang dimiliki oleh atom. Katakan di literatur panjang gelombang dari atom sekitar 20 sampai 30 macam panjang gelombang ya. Tapi kalau senyawa organik nggak ada banyak, paling sekitar 2 atau 1 gitu aja panjang gelombangnya. Ya jelas. Ini contoh masih Mg, nanti NaO nanti panjang lagi. Ada Ca, ada Ba, ada Sr, ada selenium, ada AS, macam-macam. Lihat. Ini salah satu contoh perwakilannya, jadi cukup 1 sudah untuk semuanya. Cuma nilai panjang gelombangnya yang beda. Kenapa? Karena atomnya beda. Kenapa beda? Karena nomor atomnya beda. Sehingga sub kulit elektronnya berbeda. Maka karena saudara tidak perlu dihafal ya. Nah. Ya. Sampai jam berapa ya? lewat 10, Bapak. 11:10 ya, enggak apa-apa ya. 11 ya. Sekarang sama 11 ya. Oke. Enggak apa-apa. Kalau banyak pelan-pelan. Oke ya MG ya. Nanti saudara kalau perlu, kalau ini sudah punya, kamu nanti mencontoh literatur SCOG, instrumental analysis untuk lain. Biar tahu perbandingannya Anda. Oh, beda ternyata. Oh, sama ini, ada sama yang beda ya. Jadi pembanding banyak Anda akan menambah keilmuan saudara. Saya gambarkan bentuk berbeda. Ini sama dengan tadi, tapi saya contohkan PB saudara. PB ini saya baca sekitar 25 sampai 30 panjang gelombang. Ternyata menurut penelitian itu dari 30 itu diperas lagi menjadi 4 ini. Yang sebelumnya itu overlapping. Saling tumpang tindih spektranya. Kalau overlapping sudah sulit dianalisis ya, campur. Nah, dari 4 ini dipilih lagi 1. Itu yang paling bawah ini. 283,3 nanometer. Jadi kalau kita ada praktikum nanti penetraan kadar B, maka energi yang dipakai melalui panjang 260, 360, 400, 700. Ya. Berarti yang UV yang mana? PP kan tidak berwarna. 283 atau nanometer sudah visible. Iya. 360 ya. Apalagi 400 tambah visible, 700 tambah visible lagi ya. Iya. Nah, ini di sini ada E1 dalam keadaan ground state, dalam keadaan dasar, 1, E2, E3, E4 elektron. Ini loncatnya saudara. Kalau nanti diukur sekian, loncatnya gini. Jadi boleh enggak ukur 3 nama? Boleh, enggak apa-apa. Tapi masih ada gangguan ini ya. Kalau 38, 3,3 sudah enggak ada. Ini yang paling bawah ini. Dari ini, dari E4. Ini Pak lihat dari E4 ke E0 ya. Panahnya ke bawah ya. Lihat sekarang tentang panah itu tadi. Kalau dari bawah ke atas, dari keadaan dasar ke eksitasi, namanya absorpsi prosesnya. Kalau dari eksitasi ke ground state, emisi. Nah, ini adalah emisi. Kalau absorpsi, ya dia dibalik aja. Sebenarnya. Dari ini ke sini, ke atas, panahnya dibalik, ada di atas.
atas ini ya, atas sini, di sini. Ya. Jadi perbedaan apa sih dengan emisi apa? Dan elektronnya. Berarti panjang gelombangnya antara absorpsi dengan emisi sama enggak? Sama. Karena cuma ini juga dari bawah emisi ini ke atas, tapi tidak diukur waktu dari atas ke bawah. Ini emisi, ini absorpsi. GR itu ground state, station state, ya. Ya. Kenapa saya jelaskan? Karena ada dua metode, satunya AAS, absorption, satunya emission, AES. Sekali lagi Anda tidak perlu menghafal panjang gelombang karena banyak Anda ya. Nanti di dalam literatur sudah disebut, kalau PP diukur 283,3, nanti CU lain lagi, CD lain lagi, ya. Ya, Anda tahu sudah sekarang antara emisi sama absorpsi. Kemudian sekarang basic komponen. Komponen pada AIS. Jadi saya tidak sebut atomic spektroskopi ya, karena saya nyentuhnya atomic absorption spektroskopi. Jadi tidak lebih umum. Kalau umum kan atomic spektroskopi ya, hampir sama. Sama dengan tadi, ada sumber radiasi, kemudian atom sel, coba lihat ini. Kalau tadi kan apa? Lampu terus berkromator toh. Ini enggak. Dari sumber radiasi langsung ke atom sel. Tempat analit. Tapi nanti bentuk buffetnya saya cerita saudara. Terus monokromator, detektor. Sebetulnya ini ada amplifier, tapi tidak ditulis. Terus strip out. Ya, jadi lampu. Lamp, source, sumber apa? Sumber energi, sumber radiasi. Rem berupa HCl. Hulu katode lampu katode berongga. Itu bukan lampu hidrogen, bukan lampu katode berongga HCl. Ya. Wadah analit adalah atom sel, itu wadah analit namanya. Yang ini sama. Jadi ada banyak sekali suatu komponen-komponen dari instrumennya itu yang sama. Kalau sama saya tidak akan jelaskan lagi gitu ya, biar tidak double nanti. Iya. Ini saya mencoba saya tambah gitu ya penjelasan ya, yang sebelumnya mungkin tidak ada. Jadi memang setiap perkuliahan itu ada perubahan, pengembangan ke lebih bagus gitu ya. Saudara, alur analisis, alur pengukuran ya. Maka ilmiahnya ada alur analisis gitu ya. Karena kimia analisis gitu ya. Wadah sampel. Sampel solution tidak ditaruh di kuvet. Cukup ditaruh di beker saja. Atau di botol yang mulutnya lebar. Karena apa? Karena senyawanya itu tidak mudah menguap. Pelarutnya pelarut biasa. Karena itu nanti disedot aliran sampelnya itu, maka jumlah sampelnya harus relatif cukup banyak. Sekitar minimal menurut saya 20 cc lah. Kalau 1 cc, 2 cc masih tidak bisa. Disedot sebentar dalam waktu 2-3 detik sudah habis, Pak. Tidak apa-apa. Kadang-kadang saya buat volumenya itulah 100 sampel itu. 100 cc. Yang mau diukur itu loh, 100 cc. 50 sampai 100. Pokoknya cari suatu beker gelas ya, cocok ya. Saya memang sengaja pakai beker gelas.
Kalau pakai botol, mulut kan masih belum lebar. Tapi boleh, kalau tidak menguap. Wadah sampel solution, tempatnya yang berisi sampel solution yang